Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah smartphone, yaitu salah satu smartphone flagship Samsung, Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah, alasan saya membeli smartphone ini yaitu karena belakangan smartphone ini banyak sekali dibicarakan di kalangan fotografer maupun videografer. Kenapa? Karena smartphone ini bisa menzoom hingga 100 kali zoom. Apakah itu benar? Baik, singkat saja, mungkin kita langsung tonton video selengkapnya. Desain dari Samsung ini bentukannya kotak dan framenya itu titanium, sehingga kesannya itu menampilkan premium ya dan ramping. Terus di bagian belakang juga pakai kaca yang lapisannya juga matte. Jadi tidak terlalu banyak meninggalkan sidik jari ya di belakangnya. Samsung sendiri sudah menyematkan display dengan ukuran 6,8 inch. Jadi ini resolusinya sudah Full HD atau apa nih, saya kurang tahu. Kalau 4K kayaknya belum, 2K ya kalau nggak salah. Nah, mungkin lebih detailnya ini saya kasih gambaran. Jadi dia ini displaynya menggunakan Dynamic LTPO AMOLED dan sudah mendukung refresh rate 120 Hz dan support video HDR10. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini gambar atau hasil dari videonya yang dikeluarkan sangat gonjreng. Kalau misalkan dia hitam, kelihatan hitam sekali. Jadi warnanya itu nyaman untuk dilihat di mata gitu loh. Di sini juga kalian juga bisa mengatur untuk refresh rate dari displaynya. Kalian bisa memilih 120 Hz ataupun 60 Hz. Tapi perlu diingat, kalau misalkan memakai 120 Hz, maka daya yang akan digunakan semakin besar. Dalam artian baterainya semakin boros. Kalau misalkan untuk pemakaian biasa-biasa saja, mungkin 60 Hz saya rasa sudah cukup sih. Nah, kameranya di sini kalian bisa lihat itu ada 3 modul kamera yang besar dan 2 modul kamera yang kecil. Ini adalah tampilan dari kameranya ya, UI dari kameranya. Ini saya langsung di mode 0,6 dan kita langsung ambil gambar. Jadi nanti biar saya tunjukkan hasil dari setiap lensanya itu seperti apa. Ini adalah foto pertama dari lensa ultra wide yaitu 0,6. Kalau dari secara mata telanjang melihat ya, untuk fotonya sih masih fine-fine saja ya, masih oke-oke saja. Terlihat dari shadow di bawah pohon itu, kalau misalkan kalian lihat toples dari kerupuknya itu cukup ada detailnya. Jadi masih kelihatan kalau misalkan itu ada toples di sana. Biasanya kalau misalkan di smartphone lain, kalau misalkan kayak kita melihat pemandangan ke depan, kalau ada backlight maka akan mengorbankan shadownya begitu. Tapi ini dia warnanya seimbang, mulai dari shadow di bawah pohon, toplesnya, sama awan-awan yang ada di foto tersebut. Dan ini adalah lensa utama ya, jadi lensa 1 kali zoom. Kalau di sini masih oke-oke saja, dynamic range-nya pun masih oke, warnanya pun masih natural, hampir sama dengan lensa ultra wide-nya ya. Jadi warnanya itu konsisten. Lanjut kita ke lensa 3 kali zoom. Nah, di sini sudah mulai menzoom ya. Tapi di sini saya sangat impress karena detailnya masih oke, warnanya pun masih natural juga. Jadi cukup oke lah untuk hasil dari lensanya ini. Terus kita lanjut ke lensa 5 kali. Ini mulai
lebih zoom lagi, tapi tetap detailnya masih oke, masih terjaga. Dynamic range-nya pun masih oke juga. Jadi semuanya masih kelihatan biasa-biasa saja, masih normal, belum ada hal yang perlu saya koreksi kembali. Terus lanjut, ini yang lensa 10 kali. Nah, ini sudah mulai lebih zoom ya. Di sini kelihatan masih detailnya cukup oke ya. Kalian bisa lihat dari tulisan yang kuning ini. Nah, itu tulisannya cukup oke dengan jarak yang saya tadi di belakang cukup oke. Terus kita lanjut ke lensa yang ke 30 kali zoom. Nah, di sini detailnya masih oke, cuman sedikit gambarnya diperhalus. Kalian bisa lihat di tulisan yang di bootnya itu yang warna merah, cukup kelihatan detailnya. Masih oke, tapi kayak halus gitu loh gambarnya. Dan ini terakhir adalah lensa dari 100 kali zoom. Nah, di sini detailnya sudah mulai hilang, kelihatan sekali gambarnya itu sangat halus, tapi tetap memperlihatkan bentuk dari objek tersebut. Cuman detailnya itu kayak flat gitu loh. Jadi kayak rata gitu ya. Cuman masih oke sih, masih oke. Di sini videonya sudah support resolusi 8K dengan 30 fps. Kalian bisa lihat di display. Dan ini saya mau coba untuk mengecek kestabilan dari resolusi Full HD 60 fps. Cukup stabil seperti handphone flagship pada umumnya. Dan ini saya mau mengganti ke resolusi 8K 30 fps. Apakah bisa stabil juga? Nah, ini cukup stabil juga sih. Saya cukup terkesan. Untuk kamera depan sendiri, ini mode video ya. Dia sudah support resolusi UHD dengan 60 fps. Tapi saya mau coba untuk tes penstabilannya dulu di resolusi Full HD. Stabil seperti kamera flagship pada umumnya. Nah, untuk lensa fotonya ini dia bisa di mode wide atau biasa ya. Kalian bisa lihat kalau misalkan kalian klik yang icon dua orang itu, maka dia akan wide. Dan kita lihat hasilnya nanti. Terus di sini juga ada selfie portrait ya. Jadi kalian bisa lihat di belakangnya itu backgroundnya menjadi lebih blur. Oke, nah ini hasil foto dari selfie portrait. Saya cukup terkesan kalau misalkan untuk blurnya itu masih kelihatan natural. Saya cukup impress sih dan masih oke. Cocok sih untuk dipasang di sosial media, kelihatan kayak pakai kamera gitu gak sih? Dan salah satu fitur yang saya suka dari smartphone ini adalah S Pen-nya. Karena S Pen-nya ini merupakan salah satu fitur yang sangat canggih sekali, apalagi kalian bermain di aplikasi kameranya. Ini kalau misalkan kalian pakai S Pen, kalian bisa kontrol kameranya, apakah kalian mau mengambil gambar ataupun merekam video. Dan ini juga bisa langsung mengganti kamera depan dan kamera belakang. Hanya kalian menggunakan fitur air gesture-nya saja ya. Selain itu juga S Pen ini juga bisa men-zoom in dan juga men-zoom out ya di aplikasi kameranya. Sangat canggih sekali dan sangat praktis ya. Jadi tidak perlu alat tambahan lagi kalau misalkan kalian mau mengambil gambar. Ya, itu tadi adalah review dari kamera Samsung Galaxy S24 Ultra. Apakah layak kita membeli smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra di tahun ini? Mengingat harganya yang tidak murah dan tergolong mahal ya. Terakhir saya mendapatkan handphone ini di 19 juta. Nah, ini sih tergantung ya. Kalau misalkan kalian ingin mencari HP flagship dengan segudang fitur yang ditawarkan, mungkin Samsung Galaxy S24 Ultra ini adalah salah satu pilihan kalian. Kenapa? Pertama, hal yang bikin saya terkesan adalah S Pen-nya.
Selain S Pen-nya bisa dipakai untuk menulis, dia juga bisa dipakai untuk remote control, mengambil gambar ya, ataupun video. Dia juga bisa men-zoom in dan zoom out. Jadi itu fitur yang sangat keren sekali. Jadi kalian tidak perlu tinggal taruh handphone kalian jauh di sana, tinggal pakai S Pen. Itu sangat benar-benar wow sekali ya. Selebihnya di kamera zoom 100 kalinya itu sih yang menurut saya masih kurang, karena detailnya itu hilang. Dia itu dihaluskan kayak efek AI gitu ya. Tapi masih oke sih kalau misalkan hanya untuk sekedar pamer-pamer apa gitu kan, hanya untuk melihat dari jarak jauh gitu kan, apa yang dilakukan orang-orang atau apa dari kejauhan sana, masih cukup oke. Tapi kualitasnya masih kurang. Kualitas yang paling bagus itu di 10 kali ya, karena optical zoomnya itu hanya sampai 10 kali. Sisanya itu dia pakai digital zoom sampai 100 kali. Jadi masih teknologinya itu masih belum sempurna. Tapi tidak tahu, nanti mungkin di seri berikutnya si Samsung bakal meningkatkan lagi untuk zoom 100-nya itu. Terima kasih telah menonton channel saya, dan video kali ini saya akhiri, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.